Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita punya topik yang sangat penting dan mungkin akan banyak beresonansi dengan banyak dari kalian. Tanda kamu adalah manusia bodoh yang terlalu baik bagi orang lain. Terkadang, kita semua ingin menjadi orang baik, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Tapi, apa jadinya jika kebaikan kita itu malah membuat kita sendiri terlupakan? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 6 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu terlalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Jadi, sebelum kita lanjut, aku ingin mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini jika kalian belum bergabung dengan komunitas kita. Dan jangan lupa, klik juga ikon lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita mulai. 1. Pengorbanan berlebihan. Pertama, mari kita bahas tentang pengorbanan berlebihan yang sering kita lakukan demi orang lain. Mungkin kamu sering merasa harus selalu ada untuk setiap orang, setiap saat, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang harus kamu buat. Ini mungkin terdengar mulia, tapi apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah aku lakukan untuk diriku sendiri hari ini? Ketika kita terlalu sering mengorbankan waktu, energi, bahkan kebahagiaan pribadi kita, ini bisa menjadi masalah besar. Misalnya, kamu mungkin saja melewatkan kegiatan yang kamu sukai, mengabaikan kesehatanmu, atau bahkan membatalkan rencana pribadimu, hanya untuk memenuhi permintaan teman atau kolega. Penting untuk diingat bahwa menjadi orang baik tidak harus berarti kamu harus kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Seimbang dalam memberi dan menerima adalah kunci. Jika kamu menemukan dirimu sering mengorbankan kebutuhan pribadimu demi kebahagiaan orang lain, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan kembali batasan yang kamu tetapkan dalam hubunganmu dengan orang lain. 2. Beban perasaan orang lain. Kedua, kita akan membahas tentang bagaimana terlalu sering kita merasa terbebani oleh perasaan dan penilaian dari orang lain. Apakah kamu pernah merasa seolah-olah kamu harus bertindak atau berperilaku tertentu hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Atau mungkin kamu seringkali merasa cemas tentang bagaimana orang lain akan merespons tindakanmu? Ini adalah tanda bahwa kamu mungkin terlalu menaruh perhatian pada apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Kondisi ini bisa sangat melelahkan karena kamu terus-menerus berada dalam tekanan untuk menyenangkan semua orang. Sebagai contoh, kamu mungkin berusaha keras untuk selalu tampak sempurna, berusaha tidak pernah mengecewakan siapapun, atau kamu terus-menerus merasa bersalah ketika harus mengatakan tidak kepada seseorang. Namun, ingatlah bahwa tidak mungkin untuk selalu menyenangkan setiap orang, dan itu benar-benar baik-baik saja. Kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada mencoba memenuhi setiap ekspektasi yang orang lain setel untukmu. Belajar untuk lebih fokus pada apa yang membuatmu nyaman dan apa yang terbaik bagi dirimu sendiri adalah langkah pertama untuk tidak terlalu terbebani oleh perasaan orang lain. Membebaskan diri dari keharusan ini bukan hanya akan membuatmu merasa lebih ringan, tetapi juga akan memungkinkanmu untuk tumbuh sebagai individu yang lebih autentik dan bahagia. 3. Selalu mendahulukan orang lain. Ketiga, mari kita bicara tentang kebiasaan selalu mendahulukan orang lain di atas kebutuhan pribadimu sendiri. Apakah kamu sering merasa seperti kamu harus memprioritaskan masalah dan kebutuhan orang lain sebelum memikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan atau butuhkan? Ini bisa menjadi indikasi bahwa kamu terlalu baik dan seringkali melupakan diri sendiri dalam prosesnya. Misalnya, kamu mungkin sering menemukan dirimu menunda atau bahkan mengabaikan tujuan pribadimu seperti karier, hobi, atau bahkan kesehatanmu hanya karena kamu terlalu sibuk membantu orang lain dengan masalah mereka. Kamu mungkin juga sering merasa kelelahan dan kehabisan energi karena terus-menerus memberi tanpa sempat mengisi kembali energimu sendiri. Ingat, menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois. Sebenarnya, dengan merawat diri sendiri, kamu akan dalam kondisi yang lebih baik untuk membantu orang lain. Cobalah untuk mulai menetapkan batasan yang sehat dengan jelas, mengatakan tidak ketika perlu, dan memastikan bahwa kamu menghabiskan waktu yang cukup untuk dirimu sendiri.
Ini bukan hanya akan membantu kamu merasa lebih seimbang, tetapi juga akan meningkatkan kualitas dukungan yang kamu tawarkan kepada orang lain, karena kamu tidak lagi beroperasi dari tempat yang kelelahan atau kekurangan. 4. Kesulitan menolak permintaan. Keempat, kita akan menggali masalah yang sering dihadapi banyak orang, kesulitan menolak permintaan dari orang lain. Apakah kamu sering merasa terjebak dalam situasi di mana kamu benar-benar ingin mengatakan tidak, tetapi akhirnya mengiyakan hanya karena kamu tidak ingin mengecewakan orang lain atau merasa bersalah? Ini adalah tanda klasik bahwa kamu mungkin terlalu mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaanmu sendiri. Ini bisa muncul dalam berbagai situasi, seperti ketika seorang teman atau kolega meminta bantuanmu dengan tugas yang sebenarnya tidak kamu ingin lakukan, atau ketika keluargamu terus mengharapkanmu untuk mengambil peran atau tanggung jawab yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Dampaknya, kamu mungkin sering merasa kelelahan, stres, dan bahkan merasa tidak memiliki kontrol atas waktu dan hidupmu sendiri. Untuk mulai mengatasi masalah ini, penting bagi kamu untuk berlatih asertivitas. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, jika seseorang meminta bantuanmu dan kamu benar-benar tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk membantu, cobalah untuk dengan sopan mengatakan tidak. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, "Maaf, saya benar-benar tidak bisa kali ini karena..." Ingat, mengatakan tidak membuatmu menjadi orang yang buruk. Itu membuatmu menjadi orang yang memiliki batasan dan menghargai waktumu sendiri. 5. Ketegasan dalam keputusan. Kelima, kita akan membahas tentang masalah yang mungkin sering kamu alami, kesulitan dalam mengambil keputusan penting secara tegas. Apakah kamu sering merasa bimbang dan terus-menerus mempertimbangkan apa yang orang lain inginkan atau pikirkan sebelum membuat keputusan? Jika iya, ini menunjukkan bahwa kamu mungkin terlalu mengkhawatirkan bagaimana keputusanmu akan mempengaruhi orang lain sampai-sampai kamu mengorbankan apa yang sebenarnya terbaik untuk dirimu sendiri. Contohnya, mungkin kamu ingin pindah ke kota lain untuk mengejar karier impianmu, tetapi kamu ragu karena takut bagaimana keluarga atau pasanganmu akan bereaksi. Atau mungkin dalam situasi kerja, kamu sering memilih untuk tidak menyuarakan ide atau keberatanmu karena khawatir akan konflik atau ketidaksetujuan yang mungkin terjadi. Mengembangkan ketegasan dalam membuat keputusan membutuhkan waktu dan latihan. Mulailah dengan memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dan mengapa. Ini bisa melalui introspeksi atau berbicara dengan seorang teman dekat atau konselor. Kemudian, ketika kamu perlu membuat keputusan, cobalah untuk menegakkan keinginanmu dengan cara yang tenang dan terukur. Ingat, keputusanmu tidak harus menyenangkan semua orang, tapi harus berfungsi untuk kebaikanmu. Belajar mengatakan apa yang kamu pikirkan dan merasa dengan jelas akan membantumu dalam jangka panjang untuk membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan autentik. 6. Rendah diri terhadap pujian. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana kamu merasa tidak pantas menerima pujian atau apresiasi. Ini adalah tanda yang cukup jelas bahwa kamu mungkin terlalu mengabaikan nilai dirimu sendiri. Apakah kamu sering menolak atau meminimalkan pujian yang datang kepadamu? Mungkin kamu berpikir, itu tidak seberapa, atau saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bahkan ketika kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Perasaan tidak layak ini bisa berakar dari berbagai hal, seperti rendah diri atau karena terbiasa dengan lingkungan yang tidak sering memberikan pengakuan. Akibatnya, kamu mungkin sering merasa tidak yakin tentang kemampuanmu sendiri dan merasa tidak pernah cukup baik, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Untuk mengatasi hal ini, mulailah dengan mengakui bahwa apa yang kamu lakukan adalah berharga dan penting. Ketika seseorang memberimu pujian, cobalah untuk menerima dengan ucapan terima kasih yang sederhana, seperti, "Terima kasih, saya benar-benar bekerja keras untuk itu," atau "Saya menghargai pengakuanmu." Ini akan membantu membangun rasa harga diri dan memperkuat kepercayaan pada kemampuanmu sendiri. Selain itu, berlatih untuk melihat pencapaianmu dari perspektif yang objektif dan belajar untuk merayakan kesuksesan kecil akan membantu kamu merasa lebih layak terhadap pujian dan apresiasi yang kamu terima.
Menghargai diri sendiri tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tapi juga memungkinkanmu untuk melihat nilai dalam kontribusi yang kamu berikan kepada orang lain dan lingkunganmu. Baiklah teman-teman, itulah 6 tanda bahwa kamu mungkin terlalu baik bagi orang lain, terkadang sampai merugikan diri sendiri. Mengingat pentingnya menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan orang lain sambil tetap menjaga diri sendiri, semoga pembahasan kita hari ini bisa membantu kamu untuk mulai menetapkan batasan yang sehat dan belajar untuk menghargai diri sendiri sebagaimana mestinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasanmu, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan pesan ini. Kami ingin mendengar pengalaman dan pendapatmu tentang topik ini, jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja, jika kamu belum bergabung dengan komunitas channel kita, klik tombol subscribe untuk bergabung sehingga kamu tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, jaga diri, dan tetap berhati-hati dengan perasaanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat, menjaga keseimbangan adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Selamat menjalani hari yang luar biasa dan sampai bertemu lagi.